Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tak lupa pula kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang metodologi penelitian. Nah, sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eva Alma dari jurusan Akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 18622010007. Seperti yang kita ketahui bahwa metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, di mana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi, penelitian menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Dalam metodologi, peneliti selalu berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan dengan cara-cara yang sistematis, yang digunakan untuk berupaya untuk mengetahui semua jawaban sampai dapat mengambil kesimpulan. Jika penelitian tidak dilakukan secara sistematis pada masalah, akan lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhir. Nah, untuk menemukan atau menjelajahi pertanyaan penelitian, peneliti akan menghadapi berbagai permasalahan, di mana semua itu baru dapat diselesaikan secara efektif jika menggunakan metodologi penelitian yang benar. Nah, dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti akan dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut, serta kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dipercaya, sebab menggunakan pengukuran secara efisien atau spesifik. Berdasarkan sumber yang ada, metode penelitian ada dua macam, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Namun beberapa sumber yang lain menyebutkan bahwa selain metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, ada metode yang lain, yaitu korelasi dan analisis regresi, serta meta-analisis. Nah, statistisian tidak dapat menjelaskan mengapa korelasi, analisis regresi, dan meta-analisis menjadi bagian daripada metodologi kuantitatif dan kualitatif. Padahal menurut statistisian, korelasi dan analisis regresi merupakan bagian dari metode penelitian kuantitatif. Untuk lebih jelasnya lagi, izinkan saya menjelaskan sedikit penjelasan maksud metode kuantitatif dan kualitatif, serta penjelasan dari korelasi dan analisis regresi, serta meta-analisis. Apa sih metode penelitian kuantitatif itu? Jadi, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Selanjutnya, apa sih metode penelitian kualitatif itu? Untuk penelitian kualitatif, peneliti yang bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara yang deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari dua metode penelitian tersebut? Perbedaan yang paling mendasar antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah alur teori serta data, di mana dalam penelitian kuantitatif, peneliti bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan. Namun sebaliknya, di dalam metode kualitatif, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Untuk slide selanjutnya, penjelasan dari korelasi dan analisis regresi serta meta-analisis. Apa sih korelasi itu? Kira-kira apa hubungannya antara korelasi dengan metode penelitian yang lainnya? Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Nah, kemudian analisis regresi.
Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah atau variabel bebas yang disimbolkan dengan X dengan satu perubahan tak bebas yang disimbolkan dengan Y. Dalam penelitian peubah bebas, biasanya peubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas, sedangkan peubah tak bebas atau Y dalam peneliti berupa respon yang diukur akibat perlakuan atau peubah bebas. Selanjutnya, meta-analisis. Nah, meta-analisis merupakan suatu teknik statistika yang menggabungkan dua atau lebih peneliti sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Dilihat dari prosesnya, meta-analisis merupakan suatu studi observation retrospektif, dalam artian peneliti membuat rekapitulasi data tanpa melakukan manipulasi eksperimental. Meta-analisis lebih tidak bersifat subjektif dibandingkan dengan metode tinjauan lainnya. Meta-analisis tidak fokus pada kesimpulan yang didapat pada berbagai studi, melainkan fokus pada data, seperti melakukan operasi pada variabel ke variabel, besarnya ukuran efektif, dan ukuran sampel. Untuk mensintesis literatur riset, meta-analisis statistikal menggunakan hasil akhir dari studi-studi yang serupa seperti ukuran efek atau besarnya efek. Fokus pada ukuran efek dari penemuan empirisip ini merupakan keunggulan meta-analisis dibandingkan dengan metode tinjauan literatur lain. Dengan kata lain, meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari berbagai hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang diperoleh, sehingga mendekati co-convergence dengan maksud-maksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Untuk slide selanjutnya, kemudian di dalam sebuah metodologi penelitian ada desain penelitian. Nah, seperti video sebelumnya yang sudah saya paparkan bahwa desain penelitian yakni rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data. Untuk slide selanjutnya, tujuan dari metodologi penelitian. Nah, tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan metodologi penelitian, yaitu masalah penelitian atau perumusan masalah. Kira-kira hal apa yang kalian ketahui tentang perumusan masalah? Izinkan saya menjelaskan sedikit penjelasan masalah penelitian. Apakah masalah penelitian itu? Masalah penelitian dapat dinyatakan dalam dua bentuk kalimat. Yang pertama kalimat tanya, diantaranya masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya menyangkut keberadaan suatu variabel. Kemudian ada masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya menyangkut hubungan antara variabel. Nah, yang kedua ada kalimat tujuan. Masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk tujuan menyangkut keberadaan suatu variabel. Kemudian masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk tujuan menyangkut hubungan antara variabel. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지금